Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat kami di Bandar Aceh Darussalam. Ketika kita mendengar Bandar Aceh Darussalam, pasti kita akan langsung mengingatkan kepada seorang sosok pendiri dari Aceh Darussalam itu sendiri. Sultan Ali Mughayyasyah adalah seorang pelopor berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Kiranya kita semua ketika berkunjung kemari ke Aceh, inilah salah satu sosok yang wajib kita makam yang wajib kita ziarahi. Tentang kiprah dan kepahlawanan beliau itu terekam di mana-mana. Salah satunya pada karya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari tentang kepahlawanan beliau. Ketika Portugis disebut dalam karya Zainuddin Al-Malibari. Kemudian tentang jejak-jejak kiprah Ali Mughayyasyah itu terekam dengan jelas pada batu nisan makamnya yang disebut sebagai Al-Ghazi fil Barri wal Bahri Yasruhullah. Dan itu selaras apa yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian kiprah beliau itu dilanjutkan oleh anak beliau yaitu Sri Sultan Salahuddin Al-Azman Alauddin Ainaisyah. Pada masa Sultan ini Aceh menjalin hubungan yang sangat erat dengan Turki Utsmani. Dalam suratnya berbahasa Turki sebanyak 124 baris yang menyebutkan tentang 24.000 pulau yang setengahnya tidak berpenghuni dan setengahnya berpenghuni, dan dia bermazhab Syafi'i. Itu adalah wilayah yang merupakan wilayah naungan daripada Sultan Alauddin Aisyah bin Ali Mughayyasyah, anak daripada Sultan Ali Mughayyasyah. Kemudian setelah masa Sultan Alauddin Aisyah, kepemimpinannya dilanjutkan oleh cucunya yaitu Ali Aisyah. Sultan Ali Aisyah ini disebutkan tentang pembebasan Malaka pada tahun 1575 dalam surat Ratu Elizabeth pada tahun 1600 Masehi. Artinya setelah berselang 25 tahun peristiwa yang disebut sebagai pembebasan kemanusiaan di Malaka itu masih diingat-ingat hingga Ratu Elizabeth memuji bagaimana tentang perang yang dipimpin oleh Raja Mahkota Alam pada masa itu. Dan peristiwa-peristiwa pengepungan dan pengusiran Portugis di bandar-bandar Muslim yang ada di Aceh ini dan di Nusantara ini itu menjadi agenda politik paling utama oleh Aceh Darussalam yang diteruskan hingga pada masa Sri Tajul Alam Syafiatuddin hingga 1642 Portugis hengkang dari Malaka untuk selama-lamanya. Jadi Portugis itu memang dikepung dia oleh Aceh dalam 150 tahun lebih gitu. Karena ini adalah gangguan bagi Muslim untuk Nusantara ini. Ketika Portugis dia bisa lebih leluasa bergerak untuk mendikte kawasan-kawasan bandar yang sudah dia rebut itu, maka otomatis jalur haji ini akan terganggu. Itu digambarkan dalam surat-surat Sultan Aceh hingga pada masa Sultan Mansur Syah juga disebutkan lagi yang meninggal pada 18. Ini langsung dalam maksudnya surat disebutkan. Ini ada beberapa display yang disediakan di Museum Mahkota ini. Yang pertama di sini menyangkut tentang jalur perdagangan, jalur pelayaran, dan juga beberapa surat Aceh yang hari ini tersimpan di luar Aceh, di Eropa dan di beberapa negara lainnya. Yang pertama sekali mungkin ini yang sangat terkenal, surat izin dagang yang dikeluarkan oleh Sultan Aceh Alauddin bin Firmansyah kepada Kapten Inggris Henry Middleton untuk izin dagang di Sumatera sampai ke Pulau Jawa dan di bandar-bandar yang takluk Sultan Aceh. Kemudian beberapa surat, salah satunya yang ada hari ini paling banyak disimpan di Denmark, Copenhagen Museum.
Ini surat pembayaran usyur pajak kapal dermaga berlabuh di Kuala Aceh. Mereka membayar pajak kepada Sultan Aceh. Kemudian juga ada surat Sultan Aceh dengan bahasa Persia yang dikeluarkan oleh Sultan Alauddin Ahmad Shah. Kemudian surat-surat dagang antara Aceh dengan Inggris, khususnya di Pulau Penang bersama dengan Francis Lake. Kemudian di sini ada display beberapa senjata-senjata Aceh, ada meriam, ada tombak, ada senapan. Boleh. Ini yang terkenal di Aceh, kemurah. Ada bahasa Melayunya pemuras. Jadi senapan yang sebenarnya menggunakan bahan baku buatan Inggris atau buatan Eropa, tapi dirakit di Aceh. Jadi orang-orang Aceh membeli bahan bakunya di Pulau Penang, di Singapura, dibawa ke Aceh dirakit di sini. Ini yang memang semua yang di sini ini yang kita selamatkan dari masyarakat, dan yang memang beberapa yang sudah dibawa keluar Aceh kita selamatkan dan pulangkan kembali ke Aceh. Ini berat juga ya. Berat. Boleh tinggal ya. Karena waktu singkat kita masuk ke dalam ya. Berat. Jangan dulu. Cukup. Sebelum itu ini mungkin yang sangat penting untuk dijelaskan, satu naskah karya besar ulama Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kitab fikih pertama dalam bahasa Jawi, fikih ibadah, Shiratal Mustaqim, yang kemudian diganti dengan Sabilal Muhtadi karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini Shiratal Mustaqim yang disalin sekitar 200 tahun setelah wafatnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan ini salinan yang paling tua hari ini yang ditemukan di Aceh. Jadi kalau Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab Shiratal Mustaqim ini dalam jangka waktu 10 tahun, 1044 Hijriah beliau memulai penulisan dan selesai 1054 Hijriah. Kitab ini terdiri dari 5 bab dan ada ratusan pasal di dalamnya, dan halaman yang dibuka di sini halaman yang mungkin sangat menarik. Sengaja di sini display ada 1 dirham Aceh dengan timbangan 5 biji saga, disebutkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri karena pada masa dahulu Aceh menggunakan mata uang terbuat dari emas. Disebutkan dalam bab zakat an-nuqud, ya, bab zakat emas dan perak, khususnya mata uang itu. Disebutkan 1 dirham Aceh beratnya 5 saga yang tergari. Jadi 5 biji saga rambat, bukan biji saga pohon. Kalau Aceh dengan seperti ini 10 saga, biji saga. Kalau ada pohon itu kita ada Nuruddin Ar-Raniri. Alhamdulillah selama 10 tahun terakhir kami bisa mengamankan ada 620 karya manuskrip ulama-ulama Aceh, baik itu yang karya original langsung ditulis oleh ulama tersebut ataupun yang disalin oleh murid-murid mereka. Yang paling menarik di sini adalah kitab hadis yang hari ini dianggap sebagai kitab hadis dalam bahasa Jawi tertua, karya Nuruddin Ar-Raniri juga, yang memuat 835 hadis. Belum ditahqiq. Manuskripnya berapa? Berapa biji? Dalam koleksi kita ada 3, cuman ini yang paling lengkap. Hidayatul Habib Fit Targhib wa Tarhib, 835 hadis. Ada digitalnya. Ini belum digital. Tapi yang lain Tugas Dr. Rizal bahasa Melayu. ada beberapa mukadimah yang disebutkan oleh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Dalam mukadimah beliau menyebutkan bahwa memang ingin memudahkan para penuntut ilmu dan para orang-orang penduduk Jawi sehingga mereka menerjemahkan, dan penerjemahan dari ulama-ulama ini menyebutkan istilah bilughatil Jawiyah Sumatraiyah. Di beliau menerjemahkan dalam bahasa Jawi Sumatera, dalam terjemahannya bahasa Melayu yang dibangsakan kepada Jawi Pasai. Jadi ada di Samora Pasai. Waktu itu nyaris peradaban Aceh mencapai bahasa komunikasi bahasa Arab. Ya, bahasa Jawi ini juga salah satu lingua franca. Kalau saja beberapa tahun lagi mungkin kita sudah menggunakan semuanya dalam bahasa Arab. Namun inilah perkembangan bahasa yang ada di Aceh, dari bahasa asalnya sampai dengan bahasa Jawi. Hadis buatkan satu video. Sini. Silakan. Dekatkan meja. Hadis man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan kata yang dusta dan diamalkannya dengan dia, maka tiadalah pada Allah Ta'ala sesuatu kehendak jua pun
bahwa meninggalkan makanannya dan minumannya itu. Bahasa Melayu yang sangat asli. Apa judul aslinya nih? Hidayatul Habib fit Targhib wa Tarhib. Hidayatul Habib fit Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Syekh Syekh Nuruddin Nuruddin Al-Amiri. Al-Amiri, Mufti Aceh pada tahun Yang ini tahun 1637. 1637. Berarti kitab ini umurnya Sudah hampir 400 tahun. 400 tahun. 380. Jadi siapa yang mau tahu bagaimana bahasa orang 400 tahun yang lalu, datanglah ke Banda Aceh, tepatnya ke Mapesa. Mapesa. Begitulah saudara kita di Aceh menjaga peninggalan. Kita nanti kalau mati meninggalkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terakhir kita lihat yang di luar karya Syekh Abdul Rauf Ini kecil Belanda. yang di display satu. Bagaimana Nah, Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf bin Ali. Yang dalam kepala saya. Ini Turjuman Al-Mustafid tafsir Al-Quran bahasa Jawi pertama karya Syekh Abdul Rauf bin Ali Jawi Ansuri yang di Aceh dikenal dengan Syekh Kuali. Ini jilid yang kedua. Ini beberapa mushaf Al-Quran di Aceh. Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Bayu Aceh Besar, kemudian dimiliki oleh cicitnya Syekh Ishaq bin Abdullah Lampisah. Diserahkan ke Mapesa. Kemudian disumbangkan ke kita di sini. Ini nisan-nisan yang ada di Aceh. Jadi yang membuat kalimat mau'izah. Ini yang baca budak itu. Ya, semua yang baca Ustaz terpilih Muhammad Alhamdulillah. Foto mana foto? Bang Misbah mungkin hadiahkan buku Ustaz. Ya. Segerakan Ini batu apa? Nah, ini dari negeri Fansur. Ini yang ditemukan di negeri Fansur yang hari ini sedang dalam kajian kita di Tapanuli Tengah di Jago-Jago ada koin-koin dari masa Abbasiyah dan Umayyah. Salah satu di sini koin Umar bin Abdul Aziz yang ditemukan di Tapanuli Tengah tahun 100 Hijriah. Berarti ini dari Tapteng. Tapteng. Ya. Jadi penelitian kita sementara Fansur itulah di Tapteng. Ini temunya di dalam tanah. Dalam galian masyarakat mereka menambang emas kemudian menemukan artefak ini dari kedalaman 1 sampai 3 meter. Lala farmasi. Ini adalah farmasi dari Yang era Wali digunakan Songo kedua Indonesia. 3 Hijriah. Nah, ini mesinnya ala seperti ini. Ini dirham Abbasiyah Umayyah. Ini botol Orang tidak dokumentasi. 560-an Masehi. Model batu nisannya. Ini juga satu-satunya makam ulama yang kita duga asal Yaman. Jadi lewat batu nisan inilah kita menemukan di sini disebut sebagai Syekh Al-Alim, Al-Kamil, Al-Fadil, kemudian di bawahnya Misbah Hadzal Balad. Pada bagian lain juga disebut Syekh Muhammad ini sebagai orang yang menjadikan rujukan dalam ilmu tauhid untuk para ulama-ulama besar pada zamannya. Isbahu hadzal balad. Ya. Kemudian lagi disebutkan syair Qutbuddin An-Nahwawi. Dan ini satu-satunya makam laksamana wanita yang kita temukan. Sejauh ini Malahayati kita belum menemukan bukti apapun. Justru pada makam ini ditemukan dalam bahasa Jawi disebutkan bahwasanya inilah nisan kubur yang mulia bernama Merah Mukuta. Bergelar orang kaya-kaya kapal maksudnya Laksamana saudara orang kaya-kaya Sri Maharaja dari bangsa Moro. Dari bangsa Moro. Kalau di Aceh biasa gitu temukan makam-makam orang luar. Kalau dari Pasai orang-orang Persia yang biasa kita temukan. Makanya bahasa Melayu ini sangat terpengaruh dari Persia. Arab ya, bukan Arab ya. Abu Dhabi pernah bilang kalau batu ini memang diimpor dari Persia, khususnya yang ada di Pasai sana yang tidak punya itu. Yang di Pasai hanya berapa saja nisan yang dari Gujarat. Lainnya semua di Pahadi. Di Pasai ada makam Amir Abdullah bin Amir Muhammad, keturunan dari Khalifah Abbasiyah. Kemudian ada lagi Syekh Syarif,
dari Baghdad. Ada tokoh-tokoh Said Aizuddin dan macam-macam para pelayan gerakan buku.